Bab 1611. Nama, Reruntuhan Suci Penulis, Cendong. Plus mematikan mengatur ulang. Mayat busuk itu menatapnya dan berkata, "Kamu, bukankah seharusnya menjadi anakku?" Orang-orang, di masa lalu, wajah Kaisar Boneka langsung membeku di sana. Dia telah memberikan hadiah besar dan tidak ragu untuk memanggil paman seperguruan, tetapi kamu masih ingin menjadi ayahku. Meskipun dia memiliki pengendalian diri yang sangat baik, dia merasa sedikit tidak tertahankan. Banyak orang melihat mayat busuk itu dengan mata aneh. Apa asal-usul orang tua ini? Dia memanfaatkan orang lain. Wajah mayat busuk itu panas dan dia merasa sembrono. Tetapi dia masih berbicara dengan keras dan berkata, "Apa yang kamu lihat? Kamu tidak tahu, tubuh asliku sebanding dengan 3 kaisar surgawi di era tertentu. Yang tersisa hari ini hanyalah sisa jiwa, bukan diriku yang sebenarnya. Ayahku, Guto." Kaisar surga berbicara di hadapan matahari, dengan wajah serius. Mayat busuk itu terkejut dan berkata, "Gutuo, nama yang sudah lama ada, kita menerobos ke wilayah abadi yang hancur, bertemu dengannya dan menjadi sekutu. Ya, saat itu, aku mendapat kehormatan untuk menyaksikan sikap tak tertandingi dari 3 kaisar surgawi." Keturunan Gutuo berbicara, dia masih ingat bahwa saat itu, 9 naga mengambil peti mati perunggu dan membawa murid-murid dari 3 kaisar surgawi ke kerajaan abadi. Perlu dicatat bahwa di era ketika tidak mungkin untuk menjadi abadi, 3 kaisar surgawi di luar wilayah itu melanggar batas, menginjak-injak mitos dan membawa orang-orang ke wilayah abadi. Gutuo adalah orang terkuat di alam abadi saat itu. Dia memang bisa berdiri berdampingan dengan 3 kaisar surgawi. Namun, dia meninggal setelah bencana besar. Mayat busuk itu menatapnya dan berkata, "Itu benar-benar kamu. Guking, seorang pemuda di masa jayanya, tidak menyangka akan bertemu denganmu setelah beberapa malapetaka. Dia selamat. Ayo, biarkan aku melihat anak itu." Raja anjing itu juga terkejut. Bagaimanapun, dia adalah putra dari seorang mantan teman. Meskipun persahabatannya dengan Gutuo tidak terlalu dalam, mereka semua adalah makhluk hidup dari era itu. Banyak orang terkejut bahwa mantan kaisar tidak mati untuk bersaing memperebutkan tempat, dan dia memiliki latar belakang yang hebat. Di kejauhan, Chu Feng juga terkejut. Pada awalnya, penguasa Yongzhou ingin mengendalikan Yang Jian, dan kemudian terungkap bahwa ada seorang pria yang ganas di belakangnya. Tetua sekolahnya tidak terkalahkan, dan Kaisar Bulu segera lahir. Sekarang tampaknya Kaisar Bulu hanya generasi kecil. Dia sebenarnya adalah keturunan dari mantan Kaisar Guking. Ini dapat memahami mengapa Yongzhou selalu berpikir untuk menyatukan dunia. "Kau tidak ingin melindungi tahta kerajaan Chu?" Ouyang naga aneh berbisik kepada Chu Feng. Pada saat ini, 9 saluran bertanya kepada Chu Feng, "Apakah kamu benar-benar ingin mencoba tahta?" Sebenarnya, itu bukan hal yang baik. Chu Feng bertanya, "Apakah kamu benar-benar menjadi makhluk tingkat leluhur Tao ketika kamu naik ke posisi itu? Apakah akan ada sebab dan akibat yang besar?" Pada saat ini, suasana di depan 2 medan perang itu halus, dan semua kekuatan diam-diam berdiskusi, membentuk aliansi satu sama lain dan terus-menerus berdiskusi satu sama lain, jadi mereka semua ingin memenangkan buah tertinggi. Suara Jiu Dao memberitahu Chu Feng bahwa posisi itu tidak berguna bagi makhluk di bawah Raja Peri. "Jika kamu benar-benar duduk, kamu tidak mampu menanggung sebab dan akibat yang besar. Kamu harus mati. Bagaimanapun, ini bukan masalah sepele, tetapi buah dari dorongan bersama surga. Raja Peri harus dapat membawa ini ke tingkat yang lebih tinggi dan melonjak dalam kekuatan." Ketika Chu Feng mendengar ini, dia segera mendukung Jiu Daoi untuk memperjuangkan posisi itu, atau 3 veteran di sekitarnya untuk duduk di posisi itu. 9 cara yang satu tampak sangat bermartabat dan berkata, "Tidak mudah untuk duduk di posisi itu," yang berarti bahwa tidak ada sebab dan akibat yang tak terbatas, dan itu mungkin bertabrakan dengan buah Tao kita. Jangan melihat kegembiraan dari perjuangan saat ini di antara para raja. Setelah benar-benar menghubungi kebenaran hakiki, diperkirakan banyak orang akan mundur. Banyak orang tahu bahwa tidak mudah untuk duduk di posisi itu. Seberapa tinggi Anda berdiri, seberapa menyedihkan Anda mungkin runtuh di masa depan. Posisi ini cocok untuk orang-orang kuat yang mengumpulkan keinginan semua makhluk hidup dan menyatukan kepercayaan semua kelompok etnis. Kami tidak mengambil jalan ini sama sekali. Meskipun Raja Abadi dapat mengambil posisi buah ini untuk melangkah lebih jauh, yang paling efektif adalah tradisi Buddha dan Tao yang diabadikan di kuil,
serta makhluk yang telah membuat berbagai persiapan, seperti Guking. Sedangkan untuk saya, ada anjing hitam. Itu hanya penyebutan biasa. Itu tidak benar-benar berarti untuk bertarung. Menurutmu, apa keberuntungan besar ini? Itu adalah berkah dari sejumlah besar kekuatan kehendak semua makhluk hidup di surga. Itu adalah Tao Yun. Kekuatan eksternal semacam ini terintegrasi, dan efeknya jelas. Namun, suatu hari, ketika kamu bertabrakan dengan kekuatan kehendak yang tak terbatas, atau ketika Tao Yun tidak bersamamu, apa yang akan terjadi? Tidak semua orang mampu menanggung beberapa sebab dan akibat yang besar. Guking, Buddha, Yuan, dan Raja Peri yang jatuh telah datang dengan persiapan dan telah merencanakan posisi buah ini. Setelah 9 cara dan 1 analisis rahasia, Chu Feng mengerutkan kening dan sangat memahami betapa berlumpur dan dalamnya air di kolam itu. Dia tidak dapat berpartisipasi di dalamnya dalam kondisinya saat ini. Raja anjing itu menatap Guking dan berkata, Kaisar awalnya ingin menjadi penguasa surga untuk sementara waktu. Bahkan jika itu hanya sesaat, maka dia akan menyerahkan tahta. Bagaimanapun, itu adalah warisan dalam sejarah. Namun, jika kamu datang hari ini, aku tidak akan berdebat denganmu, tetapi jika kamu ingin berpikir dengan baik, akan ada teror besar di belakangmu ketika kamu duduk di posisi itu. Jika kamu tidak melakukannya dengan baik, itu akan hancur dan tidak akan ada tempat untuk mati. Memang, itu hanya ingin duduk dan meninggalkan nama. Itu tidak benar-benar ingin menjadi komunis. Mantan Kaisar Guking menghela napas dan berkata, aku tidak punya jalan kembali. Di masa lalu, Tao hampir runtuh. Sekarang aku hanya bisa menggunakan berkah dari makhluk tak terbatas di surga untuk menarik Tao agar membawa tubuh, sehingga aku bisa menyembuhkan luka lama, menerobos belenggu dan menjadi makhluk tingkat leluhur Tao. Kalau begitu, keponakanku yang baik, aku akan membantumu bertarung. Mayat busuk itu juga membuka mulutnya. Segera, dia mengerutkan kening dan berkata, aneh. Kurasa aku telah kehilangan banyak kenangan penting. Aku tidak merasakannya sampai aku melihat anak-anak orang tuaku. Bagaimana situasinya? Kaisar anjing itu terkejut dan berkata, aku juga punya perasaan ini. Rasanya, ada diriku yang lain. Benar-benar hilang, dan sekarang aku merasakannya. Sebelum 2 medan perang, ada perdebatan sengit di antara semua pihak, dan semua Raja Peri ikut berpartisipasi. Tampaknya mereka semua ingin menjadi yang teratas. Bagaimana situasinya? Bukankah itu berarti bahwa mungkin tidak ada akhir yang baik bagi orang yang tidak cocok untuk menduduki jabatan itu? Chu Feng curiga. Orang tua itu membuka mulutnya dan berkata, ini omong kosong. Tidak peduli apakah itu bisa dilakukan atau tidak, Anda dapat memberitahu generasi mendatang. Dan generasi mendatang bahwa saya bersaing untuk mendapatkan tahta surga. Kakak tertuanya, Li Heng, menoleh ke arahnya, karena Li Heng juga berpartisipasi. Tentu saja, dia tidak berbicara tentang uang, tetapi untuk mendapatkan chip saya, Li Tiandi, dapat melepaskan jabatan ini, tetapi Anda harus memberi saya kompensasi. Li Heng berbisnis dengan orang-orang. Orang tua itu menutupi wajahnya dan tidak tahan untuk menatapnya langsung. Dia merasa bahwa Kaisar Li Tiante tidak memperhatikan martabat. Begitu Chu Feng melihatnya, dia segera berjalan mendekat dengan kepala terangkat tinggi dan berkata, tidak apa-apa jika saya, Kaisar Chu, ingin berhenti. Anda menyalin seni waktu yang luar biasa dan asal-usul ruang untuk saya. Namun, tidak ada yang memperhatikannya. Dia bukan Raja Peri. Dia telah didiskriminasi. Ada apa? Apakah Kaisar Surga bertengkar seperti ini? 9 cara tidak tahan. Raungan terakhir. Semua orang melihatnya, karena banyak orang tahu bahwa 3 veteran di sekitar Jiu Daoyi telah melakukan upaya besar dan memiliki pencegah yang sangat mengerikan. Hanya sedikit orang yang berani menghadapinya ketika dia berbicara. Kami telah menyerah pada yang ini. Itu dia, 9 cara dan 1 tangan bernama Guking, mantan Kaisar Surga. Jelas, ini di hadapan Kaisar Anjing dan mayat busuk. Untuk sementara waktu, pemandangan itu riuh lagi. Kami tentu saja mendukungnya. Raja Anjing dan mayat busuk berbicara. Guking datang dengan persiapan. Beberapa Raja Peri di surga memiliki konsensus dengannya. Mereka membentuk aliansi bertahun-tahun yang lalu. Sekarang mereka segera mendukungnya. Waktu untuk penyatuan kembali telah tiba. Akhirnya, setelah kompromi, diskusi rahasia, persaingan di antara semua pihak dan kondisi kepentingan konsensus,
Guking naik ke surga, dan mantan kaisar surga akan naik ke posisi itu lagi. Pada hari ini, guntur jatuh di langit, dan bunga-bunga bermekaran di kehampaan. Surga bergema dan penglihatan tak terbatas. Ketika kehendak setiap raja peri ditransmisikan kembali ke dunia besar mereka sendiri, dan ketika semua bangsa di langit tahu bahwa kaisar surga baru saja berdiri, kehendak agung melonjak, dan cahaya jalan itu mengepul, bergulir, dan jatuh ke dua medan perang. Pada hari itu, Guking tenggelam oleh berbagai sinar rune yang berbintik-bintik. Semua dunia utama di surga bergema, dan jalan itu selaras. Ada cahaya keberuntungan yang menakjubkan melonjak antara langit dan bumi, seperti lautan, terus-menerus mengembun menuju dua medan perang. Orang-orang senang. Ini adalah transformasi makhluk di luar level Raja Peri, berikan aku bantuan dari dunia bawah. Aku akan meminjamkanmu senjataku. Pada saat ini, ada suara dari surga. Sisa-sisa dari 3 instrumen kekaisaran yang pernah membuat Guking menjadi kaisar boneka benar-benar terungkap hari ini, terkondensasi bersama dan menjadi artefak, dan kemudian 3 cahaya tersebar di sekitar Guking, yang juga diberkati ke dalam ciptaannya. Secara samar-samar, dapat dilihat bahwa ketiga senjata tersebut telah diintegrasikan ke dalam lautan harapan yang besar, atau dapat digunakan olehnya. Aku merasakan lagi, tempat itu, samar-samar muncul di hadapanku, berpikir bahwa jika aku tidak ingin membaca, aku bisa lupa dan memotong jalan pulang. Aku, yang pernah menginjak tulang kekaisaran, pada akhirnya akan kembali. Ya Tuhan, di lautan dunia yang tak terbatas, orang yang mengaku kembali pada tulang kaisar abadi memiliki induksi lagi dan mempercepat. Novel ini telah diterjemahkan oleh www.novelhal.com dan jika Anda membaca ini di suatu tempat, mereka telah mencuri terjemahan kami. Dan kemudian 3 cahaya tersebar di sekitar Guking, yang juga diberkati ke dalam ciptaannya. Secara samar-samar, dapat dilihat bahwa ketiga senjata telah diintegrasikan ke dalam lautan harapan besar, atau dapat digunakan olehnya. Aku merasakan lagi, tempat itu, samar-samar muncul di depanku, berpikir bahwa jika aku tidak ingin membaca, aku bisa lupa dan memotong jalan pulang. Aku, yang pernah menginjak tulang kekaisaran, pada akhirnya akan kembali. Ya Tuhan, di lautan dunia yang tak terbatas, orang yang mengaku kembali pada tulang kaisar abadi memiliki induksi lagi dan mempercepat. Novel ini telah diterjemahkan oleh www.novelhal.com dan jika Anda membaca ini di suatu tempat, mereka telah mencuri terjemahan kami. Dan kemudian 3 cahaya tersebar di sekitar Guking, yang juga diberkati ke dalam ciptaannya. Secara samar-samar, dapat dilihat bahwa ketiga senjata telah diintegrasikan ke dalam lautan harapan besar, atau dapat digunakan olehnya. Aku merasakan lagi, tempat itu, samar-samar muncul di depanku, berpikir bahwa jika aku tidak ingin membaca, aku bisa lupa dan memotong jalan pulang. Aku, yang pernah menginjak tulang kekaisaran, pada akhirnya akan kembali. Ya Tuhan, di lautan dunia yang tak terbatas, orang yang mengaku kembali pada tulang kaisar abadi memiliki induksi lagi dan mempercepat perubahan waktu, pergolakan era besar, dan pembukaan era baru. Ketika kaisar surga pertama kali didirikan, dunia bergemuruh, dan pola ilahi tatanan surga muncul, mencerminkan dunia-dunia utama dan menyebabkan resonansi di antara semua kelompok etnis. Pada saat ini, semua penganut evolusi tahu bahwa surga dan bumi adalah satu, dan takhta bangkit, yang akan menyinari dunia. Ledakan, nafas itu begitu mengerikan sehingga menarik keinginan besar semua makhluk hidup dan membawa keberuntungan jalan yang tak berujung, seperti sungai bintang yang menggantung dan mengalir ke dua medan perang. Setiap orang dapat merasakan bahwa Guking telah menembus batas ekstrim Raja Peri dan melangkah ke medan baru. Kekuatan ilahinya berfluktuasi dan seluas lautan bintang di alam semesta. Rantai dewa tatanan tertinggi mengalir melalui pori-porinya, terjerat pada tulang tahunnya, terjalin dalam daging dan darahnya, menyebar dalam cahaya jiwanya dan mengembun dalam tanda rohnya yang sebenarnya. Dia memperoleh Tao dan menjadi makhluk leluhur. Setelah bertahun-tahun, seorang pria kuat tingkat Tao akhirnya terlahir kembali di dunia utama. Ini bukan Tuhan, tetapi di surga yang tercemar, itu tidak mudah. Terlalu sulit untuk memikirkan makhluk di tingkat ini. Ada rasa jalan, dan aturan bergema. Untuk sementara waktu, surga selaras untuknya, mekar cahaya keberuntungan dan melepaskan energi damai. Dapat dilihat bahwa di kehampaan, di langit, bunga teratai emas suci mekar satu demi satu, dan mata air manis melonjak di permukaan bumi.
Semua bagian langit bersinar dengan cahaya keberuntungan, bunga berwarna-warni jatuh di udara, dan kelopak suci berkibar. Gu Qingchu naik tahta dan membuat terobosan langsung, tetapi dia menginginkan lebih. Di dunia yang bermasalah ini, di era yang bergejolak ini ketika langit dan bumi mungkin terbalik, makhluk tingkat Daozu juga akan jatuh, atau mungkin dibunuh dengan kejam. Hanya dengan melampaui secara komprehensif dan menjadi kehidupan di ujung jalan, itu bisa benar-benar abadi. Dengan cara itu, ia dapat dianggap sebagai kaisar surga sejati yang dapat mendorong langit dan bumi. Jika tidak, setelah ribuan tahun, generasi mendatang akan menilai bahwa ia masih tidak akan dapat lepas dari kata kaisar boneka. Untuk sementara waktu, ia menggunakan kekuatan supranatural langit dan bumi yang besar untuk bersinar pada tubuh yang nyata, muncul di dunia dan muncul di hati semua jenis makhluk. Meskipun Raja Peri mewariskan dekrit, mustahil bagi orang-orang biasa dari semua kelompok etnis untuk mengenal apa yang disebut kaisar surgawi dalam waktu yang begitu singkat. Orang-orang biasa lebih peduli pada kayu bakar, beras, minyak, garam, kecap, cuka, dan teh. Mereka lelah hidup. Siapa yang peduli siapa Anda? Sekarang berbeda. Gu Qing ingin menjadi lebih kuat. Dia secara langsung merefleksikan pikirannya pada dunia dan muncul di dunia-dunia utama. Sekarang dia telah menjadi makhluk tingkat leluhur Tao. Dia benar-benar memiliki kekuatan ini. Tidak masalah untuk membagi ratusan juta pikiran di semua lapisan masyarakat. Ini mengerikan. Ketika Kaisar Surga secara pribadi membagi pikirannya dan berkomunikasi dengan semua makhluk hidup, kekuatan besar apa yang akan ditimbulkannya. Ledakan. Drama dari semua lapisan masyarakat belum berhenti, jalan utama telah meledak, dan aturan yang tak terhitung jumlahnya telah disajikan, mengalir melalui sungai panjang zaman kuno dan modern. Hati-hati, terlalu banyak tidaklah cukup. Kaisar Anjing berteriak, sangat serius, karena dia tahu bahwa ini adalah sebab dan akibat yang tak terbayangkan. Bahkan sebagai Kaisar Surga, sulit untuk melakukan pemikiran semua orang di dunia. Faktanya, Gu Qing menyadari itu salah pada awalnya. Dia tahu bahwa apa yang dia inginkan melampaui batas yang dapat dia tanggung. Klik, di atas kepalanya, aura penciptaan yang dibentuk oleh posisi buah kaisar hari itu langsung hancur. Puff, pada saat yang sama, tubuhnya retak, darah mengalir, dan dia akan pingsan. Segera, dia dipenuhi dengan luka-luka yang mengerikan, dan bahkan cahaya jiwanya pun terputus. Sebab dan akibat seperti ini tidak terbayangkan. Berapa banyak rejeki yang kita tanggung, berapa banyak sebab dan akibat yang harus kita bayar. Ada makhluk yang tak terbatas, dan apa yang dipikirkan setiap orang berbeda. Bahkan makhluk tertinggi dan makhluk luji tidak dapat memenuhi apa yang dipikirkan dan diharapkan setiap orang. Jadi, Gu Qing dirampok. Kulit kepala setiap Raja Peri mati rasa. Apakah ini peristiwa besar? Ketika Kaisar Surga pertama kali didirikan, dia akan pingsan. Semua orang menyadari bahwa rejeki besar ini benar-benar tidak mudah untuk dilakukan, disertai dengan bencana yang mengerikan. Kiang, kiang, kiang. Tiba-tiba, 3 getaran keluar, dan 3 senjata muncul di luar Gu Qing, cermin, gada, dan lampu. Rotasi ketiga perangkat itu memotong keinginan tak terbatas yang terjerat dalam dirinya, memotong garis sebab dan akibat teror, dan mengisolasinya di sana. Orang-orang terkejut bahwa makhluk tingkat leluhur Tao akan runtuh dan dihentikan oleh 3 senjata, yang menyelamatkan hidupnya. Aku serakah. Ketika ada bencana seperti itu, aku sekarang mengenali diriku sendiri. Gu Qing menghela nafas. Seluruh tubuhnya bersinar, tubuhnya sembuh, jiwanya berkembang, dan segera dia pulih. Jika bukan karena kekuatan besar dari 3 senjata, dia akan berada dalam bahaya. Langit kembali tenang, tetapi semua jenis fenomena damai tidak menghilang dan masih dipentaskan di mana-mana. Bagaimanapun, ada makhluk tingkat leluhur Tao tambahan. Ketika Kaisar Surga pertama kali didirikan, semuanya baru. Kegelapan menyelimuti dunia, keanehan tertidur dalam ketidaktahuan, darah dan kekacauan terus-menerus dipentaskan, dan reinkarnasi telah terjadi satu era demi satu. Semoga semua dosa dan kejahatan disingkirkan di dunia ini, dan era baru dibuka. Berdoalah agar cahaya akan bertahan selamanya, damai dan kekal. Era ini adalah Guang Hengji. Gu Qing berdiri di altar, berdoa ke surga dan menetapkan nama era baru. Cahaya dan kedamaian selalu ada, yang merupakan harapan semua evolusioner, tetapi apakah itu benar-benar demikian? Oh, Guang Hengji, ini konyol.
Era ini telah dihitung ratusan juta tahun yang lalu. Ini adalah era kelabu, dan semuanya hancur. Tawa dingin datang dari ujung cakrawala, disertai kabut besar, penuh keanehan dan firasat. Ledakan. Pada saat berikutnya, seorang veteran di samping Jiu Daoyi segera bergegas keluar, meraung, meninju dan meledak untuk waktu yang lama, dan terjadilah ledakan penuh. Kabut yang luas mendidih, dan beberapa makhluk menjerit dengan getir. Itu adalah seorang lelaki tua. Dia diselimuti kabut dan keringat. Tak lama kemudian dia terus retak dan kemudian meledak. Bagus sekali. Saat era baru terbuka, seharusnya ada makhluk aneh yang menawarkan bendera. 9 jalan dan 1 jalan terbuka. Banyak orang berkedut di wajah mereka. Orang yang dibunuh oleh veteran itu adalah Raja Peri, monster dari sumber yang aneh. Dia dibunuh oleh veteran tanpa kaki. Yang kuat dari semua kelompok etnis terkejut dan selanjutnya mengetahui betapa mengerikannya para veteran yang telah dibaptis oleh itu. Hampir pada saat yang sama, Chu Feng juga bergerak, bergegas ke arah lain dan berteriak, "Abu kecil." Di arah itu, ada beberapa pria dan wanita muda di ujung cakrawala, semuanya bintang yang sedang naik daun dari ras yang tidak menyenangkan, yang ditakdirkan untuk bangkit di era ini. Salah satunya, seorang wanita berambut abu-abu, adalah makhluk yang berubah dari negeri asing yang terhubung dengan dunia bawah. Dia telah menyiksa Chu Feng sampai mati. Dia adalah orang muda yang kuat tingkat benih yang telah berkeliaran di luar sejak zaman kuno. Beberapa orang bahkan memanggilnya Putri Kabut Abu-Abu. Chu Feng mendatanginya. Setelah merasakan napasnya, dia dalam suasana hati yang gelisah. Napasnya pendek, dadanya naik turun dengan hebat, berubah menjadi cahaya, merobek langit dan langsung membunuh. Di samping wanita berambut abu-abu itu, beberapa pria dan wanita muda lainnya bukanlah orang biasa. Mereka semua adalah monster tingkat benih. Xiao Hui Hui, aku pernah menangkapmu dan memisahkanmu, menekanmu menjadi bayi anjing, dan akhirnya tidak dapat menahan diri untuk membunuhmu. Sekarang aku mencarimu untuk menetap. Suara Chu Feng Han. Pada hari-hari itu, dia diserang oleh material abu-abu di dunia bawah. Itu terlalu menyedihkan. Selama dia punya kesempatan, dia tentu saja ingin membalas dendam. Makhluk aneh dan menyeramkan datang untuk memata-matai lagi dan tidak siap untuk berperang. Namun, veteran yang lumpuh itu terlalu ganas dan membunuh seorang raja peri pada saat pertama. Chu Feng juga sangat liar. Ketika dia melihat kabut putri, dia penuh dengan perang. Kemarahan darah menembus kepalanya dan langsung mengalir ke manusia langit, merobek langit. Ledakan, tidak ada yang bisa dikatakan. Pertempuran langsung pecah. Monster muda ini tidak punya waktu untuk melarikan diri. Bang, 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 waktunya tidak terlalu lama. 5 pria dan wanita muda terbunuh, atau berubah menjadi darah hitam, atau berubah menjadi cahaya putih perak, dan berubah menjadi jus emas hidup-hidup. Hanya Putri Kabut yang lolos dan diselamatkan oleh makhluk misterius itu. Namun, dia meninggalkan 2 kaki panjang, yang tampak putih dan kristal, dan dibawa kembali oleh Chu Feng. Namun, di jalan, 2 kaki panjang itu berubah menjadi kabut abu-abu dan dipenjara dengan kuat olehnya. Itu sangat kejam sehingga semua orang menatap Chu Feng dan menunjukkan warna yang aneh. Setelah melawan jalan Tuhan, dia mulai mencabik-cabik makhluk aneh lagi. Chu Feng menoleh ke belakang dan berkata, "Kembalilah dan ceritakan kepadamu monster-monster muda dari sumber yang aneh itu. Aku akan mengumpulkan mereka di masa depan. Aku akan membunuh 1 dan 2. Ngomong-ngomong, apakah ada cara yang tidak menyenangkan dan kesombongan yang aneh? Cuci lehermu dan tunggu aku." Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia mengusap kabut tebal yang terkurung di sekitarnya, dan langsung memurnikannya. Dia menggulungnya menjadi bahan esensi dengan pelat penggiling kecil di tubuhnya untuk digunakannya. Ini, orang cabul, siapa yang tidak menyenangkan? Siapa yang aneh? Siapa monster? Menurutku orang ini lebih mirip. Umat Tuhan belum mundur. Generasi setengah baya dan muda mereka tidak tahan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Untuk sementara waktu, seluruh belahan dunia terkejut. Semua evolusionis setengah baya dan muda yang memperhatikan kedua medan perang itu terkejut dan tidak dapat dijelaskan. Chu Feng begitu kuat sehingga benar-benar tak terkalahkan. Bangsa Yaxian Ying Xiao Xiao sangat senang. Perang hari ini, Chu Feng secara alami terkenal di seluruh dunia. Namanya tersebar di seluruh dunia. Semua bangsa di langit setuju bahwa dia telah mendorong generasi kuno, modern, menengah dan muda.
Lagi pula, bahkan pendeta Tao tidak bisa menekannya, tetapi siapapun yang berani melawannya digulingkan olehnya. Jadikan Kun He, kepala keluarga Raja Peri yang jatuh, Raja yang jatuh. Segel Buddha kuno jangkrik keluarga Buddha sebagai Raja Buddha. Jadikan leluhur King Xuan dari keluarga Heng sebagai Raja Heng. Jadikan leluhur bangsa Yu sebagai Raja Bulu. Pada hari itu, setelah Kaisar Surgawi didirikan lebih awal dan sebelum dua medan perang, Kaisar baru Gu Qingda menyegel dunia. Namun, beberapa keluarga kuat dengan Raja Peri diangkat menjadi Raja. Segel, Gu Qing menatap Jiu Dawei, bibirnya bergerak berulang-ulang, tetapi dia tidak bersuara, karena dia terlalu besar dengan tiga veteran. Dia telah mengikuti Kaisar Abadi yang sebenarnya dan menjadi prajurit itu. Beraninya dia menyegelnya. Jiu Dao melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan pikirkan aku. Aku sudah bertahun-tahun tidak menjadi raja." Orang-orang, tentu saja, tiga veteran tidak membutuhkannya dan tidak ingin naik tahta seperti itu. Kemudian, Gu Qing menatap Raja Anjing dan mayat busuk itu. "Apakah kamu masih ingin menjadikan kaisarku raja?" "Lupakan saja." Raja Anjing itu mengepalkan kedua tangannya yang besar dan langsung menolak. Meskipun kekuatan Gu Qing telah melonjak dan menjadi makhluk tingkat Daosu, dia tidak berani mengambil alih kekuasaan Kaisar Langit di hadapan Kaisar Anjing, karena Kaisar Anjing itu telah mengikuti tiga Kaisar Langit yang benar-benar tak terkalahkan. Jadikan Lifu Raja Li Hei. Ketika mendengar gelar ini, wajah Li Heishu menjadi hitam dan hampir saja mengibarkan bendera besar untuk memberontak. Akhirnya, dia menahan diri dan berkata, "Raja Li, hapus saja kata-kata hitam itu. Bukankah tulisan hitam itu bagus?" Raja Anjing Hitam bertanya kepadanya. Li Fu tidak mau berbicara dengannya. "Aku tidak mau menjadi Raja Hitam karena anjingmu mengambil hitam sebagai nama kaisar. Nenek moyang kuno dari keluarga burung pipit 4 perampok adalah raja dari 4 perampok. Segel nenek moyang kuno dari keluarga kera bertelinga 6 sebagai raja kera petarung." Setelah mendengar gelar ini, kera bertelinga 6 muda yang berdiri bersama Chu Feng menggaruk telinga dan pipinya. Nenek moyang mereka hidup dalam pengasingan di luar wilayah itu, mereka dianugerahi raja yang diawali dengan pertempuran. Sampai akhirnya, Gu Qing menatap generasi muda tengah dan berkata, "Feng Chu Feng adalah Raja Chu." Semua orang gempar, karena raja-raja yang diberikan sebelumnya adalah Raja Peri sejati, tanpa kecuali. Sampai saat itu, Kaisar baru Gu Qing membuat pengecualian dan mengangkat Raja Chu, seorang pria muda yang kuat yang bukan seorang abadi sejati, menjadi raja. Bahkan Chu Feng tercengang, dia tidak menyangka tahta terakhir akan jatuh padanya. Jelas, ini ada hubungannya dengan tekanannya pada para dewa. Pada saat yang sama, Gu Qing memaksanya naik tahta di hadapan 9, 1 dan 3 veteran. Jika Anda memikirkannya dengan cermat, alasan terakhir lebih dapat diandalkan. Gu Qing sedang merayu 9 cara dan 1. Namun, Chu Feng benar-benar tidak menginginkan tahta ini. Menurutnya, itu tidak berguna, dia hanya akan berada di puncak badai dan menarik segala jenis permusuhan. Selain itu, jalur evolusinya di masa depan adalah untuk berjuang keras. Mengapa Anda membutuhkan orang lain untuk menyegel raja? Jiu Dao membuka mulutnya, apakah Anda menerimanya atau tidak, itu terserah Anda. Namun, dengan tahta Raja Chu, Anda dapat meminta kaisar baru untuk tanah asing dan serbuk sari yang tak terkalahkan. Saya pikir dia harus bisa mendapatkan gaji ini untuk memastikan evolusi Anda ke atas. Ini dapat dipertimbangkan. Chu Feng merenungkan semua jenis keuntungan yang bisa didapatnya. Raja Chu memiliki pinggang yang ramping, dan haremnya mati kelaparan. Katak Ouyang sambil bernyanyi. Akibatnya, Chu Feng menamparkan tubuhnya ke tanah. "Paman saya adalah Chu Feng. Dia adalah raja. Pergi dan temui dia." "Chu Feng, raja termuda, jika dia ingin membuka rumahnya, saya akan menjadi orang pertama yang berlindung di masa lalu." Pada hari itu, dunia melihat sekeliling dan banyak orang membicarakannya. Faktanya, kaisar baru membuat langkah besar lainnya pada hari dia menjadi raja, untuk memusnahkan keempat belah pihak dan mencapai penyatuan sejati. Chu Feng memimpin beberapa wanita cantik di hari yang sama, termasuk Gu Hai, dosa besar, Dong Dahu yang bergegas kedua medan perang, dan Ouyang Long. Faktanya, semua teman lama muncul dan berkumpul lagi. Keledai tua LV Bohu dan banteng hitam besar muda juga bergabung. Sekarang lembu kuning telah menjadi unicorn putih, berteriak bahwa ia juga akan menjadi salah satu wanita cantik.
Dan aku. Zhou Xi tertawa dan cukup tertarik. Mengapa kamu tidak bergabung dengan saudari iblis? Banteng hitam besar dengan tulus mengundang, dan difoto secara langsung. Pada hari itu, kelompok yang dikenal sebagai 10 wanita cantik teratas, meskipun tidak penuh, pergi ke jalan dan datang ke daerah terlarang di Yangjian, yang akan menjadi tempat uji pertempuran bagi Raja Chu untuk menjadi ratu. Itu kamu, beraninya kamu muncul di hadapanku. Di daerah terlarang Yangjian, makhluk muncul untuk pertama kalinya dan mengunci Chu Feng, Lao Gu, dan Dong Dahu. Siapa kamu? Apakah kamu melihatku cemburu pada wanita cantik terhebat di dunia? Mulut Chu Feng tenang. Di sisi lain, wanita cantik itu tidak nyata. Dia luar biasa dan elegan. Dia tidak seperti makhluk kejam di daerah terlarang, tetapi seperti peri sungguhan, bahkan jika dia marah. Dia adalah pembunuh. Orang tua itu tampak bermartabat. Chu Feng masih tidak ingat, dan kemudian melihat bahwa Lao Gu benar-benar membidik dada orang lain. Aku tidak bercanda atau serius. Itu adalah pria yang galak di awal. Penekanan lama pada bibir merah dan gigi putih. Chu Feng mengabaikannya, menariknya ke samping dan berkata, "Kakak yang galak, apakah kamu mengenalku? Ketika kematian datang, beraninya kau menggodaku." Rambut hitam wanita itu seperti air terjun, matanya tajam, wajahnya yang cantik penuh dengan niat membunuh, dan berkata, "Berikan kenang-kenanganku sebelum membunuhmu." Chu Feng tertegun dan segera merasa bahwa wanita itu tampak familiar dan tidak asing. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Kakak. Kakak dada, tidak, perempuan, apakah kau dan aku pernah bertemu?" Aku sangat marah. Kalian bertiga orang yang tidak tahu malu mencuri kenang-kenanganku dan sekarang berani menggodaku. Jelas, para wanita di daerah terlarang itu benar-benar marah dan ingin membunuh sepertinya dia pernah bertemu dan berpikir sejenak. Chu Feng terbangun. Dia memang melihat wanita ini dan tahu siapa dia. Apakah itu kecantikan hitammu? Dia hampir berkata tanpa berpikir. Ini tidak diragukan lagi membuat wanita yang sangat muda dan cantik dengan kulit putih seperti batu giok itu semakin marah, dan alisnya yang seperti pohon willow berdiri. Anggota cantik lainnya, seperti naga aneh Ouyang, juga sangat terdiam. Apa ini? Mari kita temukan. Benar saja, wanita yang berjalan keluar dari area terlarang menamparnya di masa lalu. Dengan satu pukulan, roh abadi meluap dan perintah itu terjalin di udara kosong. Dia secara mengesankan adalah tokoh teratas di Hunyuan dan kekuatan besar tingkat Hengxi. Ini sangat langka. Selain Chu Feng, ada makhluk seperti itu di generasi tengah dan muda. Namun, bahkan jika itu adalah kekuatan tingkat kata yang konstan, sulit untuk mengalahkan Chu Feng. Dengan keras, Chu Feng mengangkat tangannya dan memblokirnya. Dia memiliki buah ganda dan menekan semua Taoisme di surga. Siapa yang bertarung melawan generasi tengah dan muda sekarang? Kamu, wanita itu terkejut. Sudah berapa lama sejak aku pergi? Dia kalah. Perlu dicatat bahwa pada hari itu, jika Chu Feng, Lao Gu, dan Dong Dahu tidak melarikan diri terlebih dahulu, dia bisa membunuh 3 orang dengan mengulurkan jarinya. Roh jahat yang hebat. Dong Dahu menyadarinya kemudian. Dia tampak seperti kepala harimau dan otak harimau. Dia hanya bereaksi. "Kakak harimau, siapa gadis ini? Dia pemarah sekali. Berapa umurmu? Jika kamu berani melawan iblis Chu, apakah kamu akan diasingkan dari dunia?" Aku tidak tahu bahwa dunia telah mencapai era Chu yang tak terkalahkan. Lu Bohu, reinkarnasi dari keledai tua, mengatakan bahwa temperamennya masih sama. Dia menyanjung. Sekarang dia melambaikan kipas lipat dan tampak seperti pemuda yang cantik, yang sangat berbeda dari caranya memamerkan gigi besarnya dan menopang sepasang telinga panjang di dunia bawah. Tanpa berkata apa-apa, Dong Dahu menamparnya langsung di bagian belakang kepala dan memutar keledai tua itu 3 kali. "Dasar keledai tua yang tidak jujur, kau setuju untuk bereinkarnasi bersama. Sayang sekali, aku sangat tersentuh oleh tipu dayamu itu. Aku menyerahkan tubuh harimau itu dan bereinkarnasi menjadi seekor keledai. Alhasil, kau berbalik dan menjadi seorang yang berbakat. Aku benar-benar ingin menendangmu sampai mati." Harimau Amur itu tersentak saat berbicara. Jika dia tidak memperoleh buah darah bersama Chu Feng dan Lao Gu di pulau-pulau terlarang di luar negeri, dia pasti masih menjadi seekor keledai sekarang. Sangat sulit untuk berubah kembali menjadi harimau liar yang berbeda. Nak, jangan salahkan aku. Aku pusing dan sedikit bingung pada awalnya.
Aku tidak menyangka kau akan bereinkarnasi sebagai binatang suci terkuat. Persetan dengan kakekmu, binatang suci itu adalah janin keledai. Semua orang terdiam, sudah waktunya untuk meratakan area terlarang. Akibatnya, kedua orang baik itu bertarung di sarang terlebih dahulu, dan orang-orang mereka sendiri tersedak. Roh-roh jahat yang hebat juga terdiam. Ada apa ini? Untuk sesaat, dia sedikit bingung. Gadis, kami salah paham. Chu Feng terbatuk dan mulai berbicara dengan wanita di seberangnya. Awalnya, dia sempat pergi ke air terjun Tongtian bersama Lao Gu dan Dong Dahu. Dia pernah melihat roh jahat yang hebat menyelinap dari dunia asing dengan kereta perang. Namun, kedua jalan utama saling bertabrakan, dan roh jahat itu menerobos tembok pembatas yang kokoh dari kedua dunia, menghadapi hukum dan mengalami masalah besar. Pada hari itu, setelah berhasil menerobos celah, wanita itu melarikan diri ke urat bumi dan segera pingsan. Chu Feng, Lao Gu dan Dong Dahu tidak kuat saat itu, bahkan saat menghadapi roh jahat yang pingsan. Tapi apa asal-usul ketiga orang ini? Dalam semangat Yang Guo mencabuti rambut, mereka langsung menjarah roh jahat besar itu, meneriakkan pertanda kejahatan besar, tetapi mereka tidak takut ketika mereka memulai. Sepatu bot dan bahkan kaus kaki Lian Zhan diambil, anting-anting dan jepit rambut tidak luput, dan bahkan sebagian rok Lian Zhan dirobek. Tentu saja, hal yang paling berharga adalah tanda yang baru saja dikatakan oleh roh jahat besar itu, sebuah liontin yang terbuat dari logam induk berwarna gelap. Salah paham apa? Merampas kenang-kenanganku, melucuti baju besiku, menghakimiku, dan mengatakan betapa buruknya pertanda itu. Roh jahat itu begitu jahat sehingga dia meledak dan membunuh lagi. Namun, biarkan dia memerintah 3000, keterampilan yang luar biasa, masih ditentang oleh Chu Feng, dan menekannya dengan satu tangan. Telapak tangan Chu Feng bersinar seperti langit yang jatuh, menekan kepala wanita itu. Rune-rune itu padat dan saling terkait secara berurutan, membuat ruang itu meledak dan runtuh secara menyeluruh. Roh jahat besar itu menopang dengan kedua tangan, dan tubuhnya gemetar. Kabut putih besar muncul di tubuh putih itu, yang merupakan hasil dari transpirasi umum cahaya abadi dan keringat. Dia benar-benar terkejut. Dia sangat dikalahkan oleh bocah itu. Perlu dicatat bahwa dia sudah menjadi yang terkuat di generasinya. Kalau tidak, mengapa dia berani menerobos matahari sendirian? Selain itu, dia sekarang telah menyesuaikan keadaannya dan beradaptasi dengan aturan dunia. Dia tidak dalam periode lemah, tetapi di puncak. Chu Feng, apakah kamu pernah melepas gaun gadis itu? Gadis si bertanya, melirik Chu Feng dan tidak santai. Setelah mendengar ini, Chu Feng sangat serius dan berkata, "Gu tua pergi." Dia melihat bahwa orang lain memiliki tingkat perang kelas A yang tinggi dan menolak untuk pergi. Akibatnya, dia mengakhiri sebab dan akibat ini. Aku adalah bencana yang tidak beralasan. Ketika Lao Gu mendengarnya, dia langsung memukul bunga gigi itu. Apa urusannya? Bukankah ini pria dengan panci di punggungnya? Harimau yang tidak bisa diandalkan ini melepaskannya. Dia harus merampok pakaian perang orang-orang. Itu terlalu hambar. Lao Gu juga melempar panci dan mendorong Dong Dahu keluar. Dong Dahu menggertakkan giginya. Apakah ini semua salahnya? Siapa yang tidak bisa diandalkan? Ini adalah ikan besar yang memakan ikan kecil dan ikan kecil memakan udang. Lalu, dia menamparkan kepala LV Bohu dan berkata, "Ini semua salahmu." Aku tanda pagar persen, keledai tua itu marah dan ingin memarahi ibunya. Kamu terlalu sederhana dan kasar. Kamu tidak repot-repot memikirkan alasannya. Kamu langsung mendorongku. Namun, aku tidak melakukannya sejak awal. Siapa? Untuk menghakimi. Keledai tua itu membodohi harimau timur laut hingga bereinkarnasi. Sekarang dia merasa bersalah ketika melihatnya. Lidahnya keluh sejenak. Aku benar-benar malu untuk membantahnya secara langsung. Kemudian dia melihat kirin kecil yang ditutupi perak dan reinkarnasi dari lembu kuning. Keledai tua itu memamerkan giginya dan berkata, "Menurutku itu salahmu. Apa yang kamu lakukan?" Menggertak. Sapi hitam besar itu maju langsung. Dia masih seekor lembu dan keluarga kerajaan. Meskipun dia masih remaja, dia lebih tinggi dari orang dewasa. Dia mengenakan tanduk tebal, kacamata hitam, dan cerutu. Dia masih menjadi kebiasaan di dunia bawah. Penindasan. Ketika lembu itu membuka mulutnya dengan susu dan susu, dia melakukannya sendiri. Dia mengulurkan lengan unicorn dan menekan keledai tua itu. Melihat orang-orang ini,
gadis si mengedipkan matanya yang besar, dan air matanya hampir menetes. Akhirnya, dia hanya berkata dengan lembut, "Bagus." Pada saat itu adalah perpisahan antara hidup dan mati. Saya pikir orang-orang itu mati dan tidak akan pernah melihat mereka lagi. Dia pikir itu adalah keberuntungan dan berkah terbesar untuk bertemu lagi dan berkumpul lagi dalam kehidupan ini. Itu adalah kelompok remaja yang sama, samar-samar, seolah-olah mereka telah kembali ke dunia bawah, dengan gaya yang sama, lelucon yang sama, dan penuh tawa. Chu Feng juga dipenuhi dengan emosi. Setelah bertahun-tahun, dia masih bisa berkumpul, yang benar-benar mengejutkan dan menyedihkan. Namun, beberapa orang, seperti iblis besar di Kunlun, seperti Master Lama Udang, bereinkarnasi setelah berpisah, dan tidak ada berita lagi. Saya tidak tahu apakah mereka dapat menemukan jejak dalam kehidupan ini. Dan orang tuanya, yang tidak pernah terlihat lagi. Menghargai orang-orang di depannya, Chu Feng sangat percaya bahwa dia harus menjadi lebih kuat dan tidak membiarkan tragedi itu terjadi lagi. Namun, ketika dia memikirkan reinkarnasi, dia secara alami memiliki beberapa keraguan. Apakah reinkarnasi itu benar? Apakah orang-orang ini pembawa ingatan, atau apakah mereka benar-benar kembali? Tanpa banyak berpikir, dia tidak menerima pesimisme, hanya ingin menyimpan semuanya di depannya. Jelas, roh jahat besar itu bukanlah lawan Chu Feng, jadi dia juga menyerah. Chu Feng mengembalikan liontin emas hitam itu padanya, membuatnya senang dan mengurangi permusuhan. Aku berasal dari Raja Peri yang jatuh. Dia mengungkapkan identitasnya. Yang disebut roh jahat besar itu berasal dari dunia besar tempat Raja Peri yang jatuh berada. Belum lama ini, sebelum dua medan perang, keluarga Raja Peri yang jatuh benar-benar menunjukkan kekuatan mereka yang mengerikan. Selain itu, keluarga merekalah yang membuka penghalang dunia dan menerobos matahari kali ini. Raja Peri yang jatuh yang sebenarnya dapat dengan mudah membuka saluran itu, agar tidak membiarkan generasi mendatang menderita gigitan terbalik dari hukum jalan Yang Jian. Apakah semua roh jahat ada di daerah terlarang ini? Tidak, mereka semua penyelundup dari keluarga Raja Peri yang jatuh. Tanya Chu Feng. Ya, ini adalah ladang Tao yang dibuka oleh keluarga Raja Peri yang jatuh di bawah sinar matahari. Roh jahat itu menjawab bahwa nama aslinya adalah Liu Guang. Dia telah ditutup dan baru saja diganggu. Liu Guang, orang-orang kita telah datang dan telah tunduk kepada Kaisar Surga yang baru. Jangan memiliki permusuhan. Kalian adalah teman daripada musuh dengan beberapa teman kecil di luar sana. Monster tua di daerah terlarang itu berbicara. Chu Feng berkata, lebih baik dari itu. Terima kasih atas pengertianmu. Sekarang surga telah bersatu dan konsisten dengan dunia luar. Sebenarnya, jika dia berani datang ke daerah terlarang, bagaimana mungkin dia tidak siap? Dia membawa tongkat Raja Peri dan tidak takut akan kecelakaan. Secara keseluruhan, semuanya berjalan dengan baik. Monster tua di daerah terlarang itu dengan jelas mengatakan bahwa mereka akan mendengarkan perintah itu, dan mereka akan menghubungi keluarga Raja Peri yang jatuh. Senior, saya bertanya-tanya apakah orang-orang dari Pulau Tianxian di luar negeri juga terkait dengan keluarga kerajaan abadi yang jatuh. Zhou Xi bertanya, ya, itu juga orang-orang kita. Sebenarnya, bahkan leluhur Yaxian terkait dengan kita. Monster tua di daerah terlarang itu berbicara. Kebangsaan Yaxian adalah kelompok etnis Ying Xiao Xiao. Namun, mereka telah lama dinaturalisasi. Bahkan rute evolusi mereka sama dengan Yang Jian, dan mereka telah memulai jalan serbuk sari. Chu Feng berkata, bisakah kau mengirim seseorang ke Pulau Tianxian untuk menjelaskan situasinya, untuk menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu saat kita mendarat di pulau itu? Baiklah, Liu Guang, ambillah alat tulisku. Dalam tradisi penindasan Chu Feng, selain di sini, ada Pulau Tianxian di seberang lautan. Dulunya roh jahat yang hebat, Peri Liu Guang hari ini pergi bersama Chu Feng. Lihat, siapa itu? Iblis Chu. Teriaklah setan apa, kau tidak ingin hidup, itu pamanku, pembunuh Tuhan, benih tertinggi yang sesungguhnya. Dalam perjalanan, seseorang sangat terkejut melihat Chu Feng dan kelompoknya. Paman Chu, ini aku, namamu terukir di cahaya jiwaku. Aku ingin pergi kepadamu. Seseorang datang setelahku dan berkenalan langsung. Paman Chu, di mana kamu memulai keluargamu? Kami akan pergi berlindung padamu saat itu. Sekarang ribuan rekan siap berangkat. Chu Feng pusing. Apakah orang-orang ini benar-benar berkumpul? Permainan di jalan reinkarnasi menghasilkan,
Hasil, seperti itu. Di depanmu adalah keluarga Wang Mo. Ouyang Dalong menggertakkan giginya. Dia dan Chu Feng dikejar dan dibunuh oleh keluarga ini. Tepatnya, naga aneh itu yang dikejar dan dibunuh sendiri. Bagaimanapun, dia telah membawa pot hitam untuk Chu Feng untuk waktu yang lama. Ledakan, Chu Feng menamparnya dan langsung menghancurkan gerbang rumah besar yang menjulang tinggi, meratakan gerbang gunung. Alasan mengapa mereka terbang dalam perjalanan mereka dan tidak menggunakan medan untuk melintasi ruang adalah untuk melewati sini dan mengekspor roh jahat mereka. Wus, banyak tokoh Tao bergegas dari kediaman Wang Mo. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah Chu Feng, wajah mereka tiba-tiba berubah. Itu adalah Raja Chu. Seorang lelaki tua membuka mulutnya dan segera tersenyum dan berkata, "Kami mengikuti perintah Kaisar Surga dan selalu siap untuk berperang demi Teran." Raja Chu, saya benar-benar minta maaf atas beberapa kesalahpahaman di masa lalu. Kami bersedia untuk meminta maaf. Saya harap Anda tidak peduli dan mengangkat tangan Anda. Tamu terhormat lainnya dari keluarga Mo berbicara. Chu Feng terdiam. Dia ingin mencari alasan untuk menjemput keluarga Mo. Dia tidak menyangka sikap mereka begitu rendah. Sekarang dia ingin konsisten dengan dunia luar. Jika dia mencari balas dendam lagi dan menemukan masalah dengan keluarga Mo, sepertinya dia tidak bisa melakukannya. Jaga dirimu sendiri. Jangan biarkan aku mengetahui bahwa kamu berkolusi dengan yang aneh dan ada hubungannya dengan yang tidak menyenangkan. Kata Chu Feng dan pergi bersama mereka. Naga aneh Ouyang sangat tidak senang. Dia melarikan diri untuk waktu yang lama. Hari ini dia benar-benar ingin menetap di sini. Laut biru tak terbatas, ombak menghantam langit, dan Pulau Tianxian di seberang lautan telah tiba. Segalanya berjalan dengan baik. Meskipun mereka berada di seberang lautan, keluarga Tianxian telah mengetahui apa yang terjadi di dua medan perang untuk pertama kalinya. Selain itu, ada orang lain dari kelompok etnis yang sama, Peri Liu Guang, yang datang dari daerah terlarang untuk mengirimi mereka informasi yang lebih akurat. Oleh karena itu, orang-orang dari Pulau Tianxian di seberang lautan mengatakan bahwa mereka akan tunduk kepada Kaisar Surga dan ingin bersatu dengan dunia luar. Menerima Chu Feng, mereka adalah Seng Yuxian, seorang wanita yang membersihkan debu. Mereka bersenang-senang berbicara dengan Chu Feng dan Zhou Xi. Selain itu, ada Jiang Luoshen dan Xia Qianyu, teman lama Chu Feng, yang tinggal di Pulau Tianxian di seberang lautan. Ini adalah teman lama dunia bawah. Hubungan antara Chu Feng dan mereka rumit. Di masa lalu, kencan buta pertamanya adalah dengan Xia Qianyu. Saat itu, Jiang Luoshen menemani teman baiknya dan memicu serangkaian hal-hal lucu. Sejauh ini, rasanya seperti kemarin. Chu Feng juga memiliki emosi yang tak ada habisnya ketika dia bisa melihat dua teman lama dunia bawah di bawah sinar matahari. Faktanya, ini bukan pertama kalinya dia melihat Jiang Luoshen. Chu Feng melihatnya terakhir kali dia memasak tubuh alkimia di area terlarang tungku gosip tertinggi. Saat itu, Jiang Luoshen berdiri bersama Seng Yuxian. Saat ini, baik Jiang Luo maupun Xia Qianyu terlihat rumit. Sulit untuk tenang ketika mereka memikirkan semua hal di masa lalu dan apa yang telah mereka alami sekarang. Selain itu, mereka juga sangat terkejut. Mereka telah mengetahui tentang pengalaman Chu Feng di matahari, dan hati mereka terkejut. Mereka merasa bahwa beberapa tidak dapat membayangkan bahwa lelaki tua dari dunia bawah dapat membangkitkan situasi tanpa batas di matahari, dan bahkan Tao Surga dapat menyapu dan menekannya bersama. Pada saat yang sama, mereka berpikir bahwa mereka awalnya tinggal di kota-kota modern, tetapi secara tak terduga mengalami perubahan di langit dan bumi, memulai jalan evolusi, dan meratapi ketidakkekalan takdir. Chu Feng, Xia Qianyu rapuh. Dia bergegas menghampiri, memeluk lengan Chu Feng dan menangis, "Aku ingin pulang. Bisakah kamu membawaku kembali?" Lengan Chu Feng basah oleh air mata. Ia juga memiliki perasaan campur aduk. Masa lalu dan kehidupan lampaunya tampak sangat jauh dan dekat. Semuanya tampak seperti mimpi, terlalu tidak nyata. Ia hanyalah seorang lulusan yang hidup di bumi. Bagaimana ia memulai jalan seperti itu sekarang? Saat itu, ia berpikir untuk bekerja setelah lulus. Sekarang ia menghadapi darah dan kekacauan, musuh yang aneh dan tidak menyenangkan, dan tidak dikenal dan tidak terbayangkan. Dulu, ia tidak memiliki banyak kesempatan untuk berurusan dengan bahan-bahan hidup di dapur, tetapi sekarang, ia sering ingin membunuh makhluk. Membunuh. Ia mengulurkan tangannya, melihat dan mengangkat matanya, menghadap langit biru.
Semuanya seperti mimpi. Kehidupan perkotaan modern telah berlalu. Hukum rimba, darah yang kejam, dan kekacauan menyelimuti dunia. Sebenarnya, ini bukanlah kehidupan yang diinginkannya. Ia juga ingin kembali ke masa lalu. Jika aku bisa kembali, bagaimana aku akan memilih? Mungkin aku tidak akan memulai jalan seperti itu. Chu Feng memikirkan masa lalu dan mendesah. Sepanjang jalan hidup, siapa yang tidak menyesal, suara dan senyum orang tuanya, dan reuni keluarga yang kuat tampaknya ada di Ruori, tetapi sekarang, mereka tidak dapat ditemukan. Jika hidup dapat kembali, jika waktu memiliki persimpangan di jalan, aku ingin berubah. Ketika dia menyelesaikan kata-kata ini, dia sepertinya menyentuh sesuatu. Dia samar-samar mendengar kata-kata serupa dari seorang pemuda, masa lalu muncul kembali, waktu bercabang, aku ingin menemukanmu. Semua yang hilang dan hilang kembali. Rambut Chu Feng menyeramkan. Siapa ini? Tampaknya ada di telinganya, di sekelilingnya dan di dalam hatinya, tetapi dia tidak merasakan satu sama lain sebelumnya. Melihat sekeliling, gadis Si, Lao Gu, sapi, Jiang Luoshen dan sebagainya tidak sadarkan diri dan tidak memiliki induksi. Bahkan Si Qianyu, yang memegang salah satu lengannya, hanya menangis. Dia tampaknya tidak mendengar apapun sama sekali. Mata Chu Feng membeku, dan dia akhirnya merasakannya. Apakah itu guci batu di dalam dirinya? Namun, di Pulau Tianxian di seberang lautan, dia tidak bisa dengan mudah membawanya keluar untuk menjelajah. Jangan menangis, kamu akan pulang suatu hari nanti. Chu Feng menghibur Si Qianyu bahwa ini adalah kencan buta pertamanya. Tanpa diduga, dia bertemu lagi di dunia yang berbeda bertahun-tahun kemudian. Kapan? Mata Si Qianyu berkaca-kaca. Kita harus menunggu, tetapi itu tidak akan lama. Chu Feng memberitahunya, bukannya aku tidak ingin kembali, tetapi karena bumi itu aneh dan ada tangan hitam besar di balik layar. Diperkirakan bahwa Kaisar Surga saat ini mungkin tidak dapat mengatasinya. Ada juga bumi di dunia bawah, yang telah berulang selama bertahun-tahun, bergantian dan bereinkarnasi untuk menyimpulkan lingkungan yang sama. Diduga ada keberadaan yang tak terbayangkan dalam membesarkan Gu, berharap untuk mengolah itu, dan orang-orang serupa seperti tiga kaisar surgawi. Chu Feng tidak berani kembali sampai dia mengetahui siapa makhluk tertinggi itu dan menyelesaikan masalahnya. Kalau tidak, dia mungkin akan menjadi sasaran. Terakhir kali dia menyingkirkan situasi aneh itu. Dengan bantuan reinkarnasi, dia benar-benar takut. Karena saat itu, dia masih sangat lemah dan sulit untuk menarik perhatian makhluk tingkat tinggi. Sekarang dia sedikit berbeda. Begitu dia memasuki dunia bawah lagi, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi. Berapa lama lagi? Mata Si Qianyu penuh dengan air mata, tetapi juga penuh dengan harapan. Meskipun Jiang Luoshen relatif kuat dan secara bertahap beradaptasi dengan kehidupan evolusionis di bawah sinar matahari, dia juga menunjukkan ekspresi kerinduan. Pengembara-mengembara ke luar negeri. Jika bisa, siapa yang tidak ingin kembali ke kampung halamannya? Sebentar lagi, aku akan menasihati kaisar baru. Chu Feng memberitahu mereka dengan serius. Pulau Tianxian di luar negeri memiliki pemandangan yang indah, dengan pegunungan Lingshan, air terjun dewa, kabut peri, dan Qionglu Yuyu, seperti negeri dongeng di luar dunia. Perjalanan berjalan lancar. Chu Feng, Zhou Si, Mitian, Lao Gu, dan yang lainnya berhenti di pulau itu dan menikmati pemandangan indah di sana ditemani oleh Seng Yuxian. Dalam perjalanan, monster tua tingkat abadi sejati teratas dari puncak Pulau Tianxian datang menemui Chu Feng sendirian, tetapi dia ingin menikah. Dia sangat lugas dan menarik Chu Feng ke samping untuk menjelaskan niatnya. Pada saat yang sama, dia juga sangat bijaksana dan memberitahu Chu Feng bahwa dia dapat memilih antara Seng Yuxian dan Jiang Luoshen, atau keduanya. Chu Feng menjadi besar kepala untuk sementara waktu. Dia datang untuk menenangkan diri. Hasilnya, tidak ada pertempuran. Dia bahkan harus memiliki satu atau dua pendamping Tao lagi. Namun, dalam menghadapi Pulau Tianxian di luar negeri, dia benar-benar tidak tahu dalam hal ini. Dia belum mengatakan apapun. Seseorang meledakkannya terlebih dahulu. Zhou Si membuat pernyataan untuk pertama kalinya, dengan wajah kecil yang tenang dan cantik dan berkata, tidak perlu repot-repot. Kaisar baru telah bertanya tentang Chu Feng, dan sudah ada pengaturan untuk waktu yang lama. Lao Gu, naga aneh, dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata.
Bahkan jika dia adalah peri sejati tingkat atas, monster tua dari Pulau Tianxian di luar negeri itu menatapnya dan Chu Feng, dan akhirnya membuka mulutnya. Tidak mudah untuk memaksanya lagi. Rombongan itu bergegas di jalan, dan Chu Feng melarikan diri. Pertama, mereka takut menikah, dan kedua, mereka ingin mencari tempat di mana tidak ada seorang pun untuk mengeluarkan toples batu dan melihat apa yang terjadi. Pastikan untuk menjemputku sesegera mungkin. Xia Qianyu melambaikan tangan di belakang. Dia sangat enggan. Dia merindukan kampung halamannya dan orang tuanya. Aku masih ingin kembali membuat film. Jiang Luoshen, mantan Dewi Nasional dan evolusionis saat ini, bercanda dan tersenyum pahit. Dia tahu bahwa bahkan jika dia bisa kembali, semuanya akan berbeda. Ombak biru beriak, dan pulau-pulau di seberang lautan tersebar di lautan. Kadang-kadang, naga-naga bergegas naik dan menunggangi awan, dan monster laut besar mengaduk dan membangkitkan gelombang besar. Namun, ketika makhluk-makhluk ini melihat Chu Feng dan yang lainnya, mereka semua diam untuk pertama kalinya, menyelam ke dalam air, dan tidak berani menimbulkan gelombang lagi. Dapat dikatakan bahwa kali ini Chu Feng menjelajahi dunia dan meratakan keempat sisi, yang mengejutkannya dengan lancar. Dia bahkan tidak memulai perang besar, hampir menyelesaikan tugas. Pergi ke tempat terakhir, area terlarang Tungku Tai Sang Bagua. Tanggung jawab Chu Feng untuk menenangkan keempat sisi tidak banyak, tetapi itu jelas tidak mudah. Bagaimanapun, monster tua di area terlarang tidak dapat diprediksi dan berbahaya. Dalam perjalanan, Chu Feng diam-diam mengeluarkan guci batu dan merasakannya dengan hati-hati. Namun, suara pemuda itu menghilang. Guci batu itu diam dan tanpa kelainan apapun. Meskipun diperiksa berulang kali dan diperiksa dengan cermat, tidak ada kecelakaan lagi. Chu Feng menyesal karena harus mengesampingkannya untuk sementara waktu. Ayah, aku mencarimu. Aku ingin pergi bersamamu untuk meredakan kekacauan. Sebuah suara datang dari udara yang jauh. Seorang pemuda bertubuh gemuk dan berlari sangat cepat. Tidak ada orang lain, itu adalah Taois kecil, anak dari Chu Feng dan Qin Loyin. Sekarang dia mengenakan jubah Taoisnya lagi dan berlari sepanjang jalan. Tiba-tiba, sebuah tangan besar merobek kekosongan, dengan cepat menjulurkannya keluar, dan mengangkat Taois kecil itu. Hal ini membuat Chu Feng dan yang lainnya tenggelam dalam hati mereka. Mereka merasa tidak enak dan perlu diselamatkan pada awalnya. Namun, dalam sekejap, mereka berhenti lagi, karena mereka merasakan bau teror yang kuat dan familiar. Mereka sebenarnya adalah rekan Raja Anjing, mayat busuk. Aku tahu kamu tidak jujur. Apa yang kamu katakan? Kembalilah padaku. Aku tidak. Taois kecil itu berjuang. Perampokan Feri itu tidak terukur. Mayat busuk itu marah dan berkata, apa gayanya? Aku terkenal sepanjang hidupku. Aku tak tertandingi di surga dan bumi, tetapi aku akan dilecehkan olehmu. Apakah kamu ingin mencari lausu yang murah untukku? Aku tidak bisa membunuhmu. Reputasiku buruk, kamu kembali berlatih, tetapi aku tidak ingin pergi. Dia menyatu dengan pendeta Tao kecil itu, dan kedua belah pihak adalah jiwa dari orang yang sama. Dia sangat tua dan latar belakangnya tidak dapat diprediksi. Dia takut bahwa pendeta Tao kecil itu akan mengenali kerabat di mana-mana setelah dia keluar. Tentu saja, hal yang paling mengkhawatirkan adalah dia takut memanggil Chu Feng sebagai ayahnya. Dia tidak tahan. Tolong, pendeta Tao kecil itu berteriak, dengan putus asa ingin datang, melambaikan tangan pada Chu Feng dan menyapa temannya, sapi. Tuan, ini, bisakah Anda melepaskan anak saya? Chu Feng mengeraskan kulit kepalanya dan membuka mulutnya. Namun, ketika dia baru saja selesai, dia tahu bahwa dia telah mengatakan hal yang salah dan sudah terlambat untuk menutup mulutnya. Amitabha, sangat aneh, kakeknya. Mayat busuk itu sangat marah sehingga penuh dengan daging dan darah hitam yang busuk. Dia hampir akan melakukannya. Pada saat kritis, dia dicengkeram oleh Taois kecil itu dan ditahan. Saya terlalu malas untuk memberitahu Anda lebih banyak. Kembalilah. Dia pergi. Sungguh menyedihkan bagi Taois kecil itu untuk menyeka air matanya. Meskipun dia dulu mengadu domba Chu Feng, dia adalah pria selama 2 generasi. Sekarang dia melihat sekelompok teman lama. Dia sangat dekat dan ingin pergi ke jalan dan tinggal bersama mereka. Tetapi dia juga tahu bahwa sebagian besar dari ini tidak akan berhasil. Pertama, mayat busuk itu khawatir bahwa dia akan mengenali kerabat di mana-mana. Kedua,
dia merasa bahwa pria gemuk kecil itu terlalu lemah dan kehilangan mukanya. Sebagai jiwa, dia harus bangkit sesegera mungkin. Mengetahui hal itu, pendeta Tao kecil itu menatap langit dan mendesah. Dia hanya bisa mengucapkan selamat tinggal kepada Chu Feng dan yang lainnya. Namun sebelum pergi, dia berkata kepada Chu Feng, "Ibu iblisku akan tutup mulut. Dia bilang dia tidak akan mengucapkan selamat tinggal kepadamu. Dia akan menemuimu di tahun barunya." Ketika mereka mendengar ini, semua orang tergerak. Pendeta iblis itu adalah keturunan abadi dari kaisar wanita. Dia juga berjalan melalui jalan serbuk sari dan jatuh ke dunia bawah yang agung. Dia mempelajari Dharma di sana dan mempraktikkan kekuatan masing-masing keluarga. Kali ini, dia menerobos penghalang lagi. Ketika dia muncul kembali, dia sebagian besar adalah dewa teratas, tak tertandingi dan ekstrim, dan benar-benar menjadi abadi. Hanya Zhou Si, dengan wajah hitam kecil yang cantik, yang menatap pendeta Tao kecil itu. Akibatnya, pendeta Tao kecil itu berteriak lagi, "Ayah, aku ingat bahwa bajingan tua dan raja peri tua itu berdebat tentang pernikahanmu. Mereka mengatakan ingin menikah, dan beberapa orang ingin merekrut menantu laki-laki. Kurasa aku ingin memberimu 72 selir di 3 istana dan 6 pengadilan." Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia melarikan diri tanpa mayat busuk yang menahannya. Kerumunan itu terdiam, batuk. Chu Feng terbatuk dan memecah keheningan, berkata, "Kita harus bergegas dan meningkatkan kultivasi kita dengan cepat. Ketika aku kembali, aku meminta kaisar baru untuk sumber daya dan serbuk sari tak terkalahkan tingkat Daewo. Ngomong-ngomong, jika kamu butuh sesuatu, beritahu aku terlebih dahulu. Sekarang surga telah bersatu, aku adalah raja di satu sisi. Kaisar baru tidak boleh kehilangan gajiku. Itu harus sejalan dengan tahtaku, dan sumber daya kultivasi harus terpenuhi. Bagus, aku ingin buah tak terkalahkan yang dapat mempromosikan Taoisme di area terlarang." Lao Gu melompat lebih dulu. Dari kejauhan, area terlarang tungku 8 trigram kekaisaran itu menyala-nyala, membakar api yang tak terduga sepanjang tahun. Itu adalah api langit yang tersusun dari pola-pola Tao. Ada banyak legenda tentang area terlarang ini. Pepatah yang paling populer di Yanjian adalah bahwa area terlarang ini berasal dari luar surga ke-33 dan jatuh dari dunia luar. Zhou Zhengde, Cao De, Jidade, Mou De. Mungkin kalian seharusnya dipanggil Chu Feng. Beraninya kalian datang. Di area terlarang Mahkamah Agung, beberapa makhluk muncul dan berteriak dingin di kejauhan. Mereka membunuh. Terakhir kali, Chu Feng datang ke area terlarang Bagualu untuk membuat alkimia. Dia setuju untuk membantu makhluk-makhluk di area terlarang untuk menyelidiki misteri yang ditinggalkan oleh kaisar wanita. Akibatnya, dia lari dari ruang itu dan langsung melarikan diri. Namun, Chu Feng sama sekali tidak merasa bersalah. Monster tua di area terlarang itu memanfaatkannya saat itu. Jika dia benar-benar kembali dari pintu masuk, dia mungkin tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Ada yang ingin kukatakan. Awalnya, aku tidak mendapatkan apapun dari dunia kecil yang istimewa itu. Lupakan saja, aku tidak di sini hari ini. Aku di sini untuk mengumumkan wasiat kaisar baru dan menghiburmu. Chu Feng sangat serius dan benar-benar bisnis. Mungkin tidak apa-apa untuk mengubah seseorang, kamu, Jelas, orang-orang di daerah terlarang sangat tidak puas dengannya dan masih menyimpan dendam padanya. Apa yang salah denganku? Jika kamu tidak bersikap tidak baik, aku akan melarikan diri. Chu Feng mencibir dan sama sekali tidak terbiasa dengan mereka. Sekarang surga bersatu. Sebagai Raja Chu, dia didukung oleh sekelompok monster tua di belakangnya. Apakah kamu takut dengan daerah terlarang di Yangjian? Jika dia benar-benar ingin berbalik, dia tidak keberatan berperang. Awalnya, perjalanannya terlalu mulus, dan tidak ada pertempuran kekuasaan. Itu arogan. Jangan berpikir kau bisa memandang rendah dunia jika kau bertarung di depan 2 medan perang. Pertumbuhan seorang jenius membutuhkan akumulasi waktu. Masih terlalu dini bagimu untuk mempublikasikannya. Di area terlarang, beberapa makhluk tingkat Daewo yang busuk tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan menangkap Chu Feng hidup-hidup. Jelas, orang-orang di area terlarang kekaisaran tidak ingin menghadapinya. Mereka hanya tidak puas dengan Chu Feng dan ingin menunjukkannya padanya. Namun, tren umum sekarang bersatu. Chu Feng benar-benar tidak perlu khawatir. Dia tidak malu-malu. Dia mengeluarkan dekret untuk pertama kalinya dan menyegelnya di area terlarang.
Dengan suara keras, sebuah tangan besar keluar dari dekrit yang cerah, menamparkan lengan makhluk tingkat Daewo yang busuk itu ke dalam lumpur daging, dan menekannya langsung ke magma area terlarang tertinggi. Ini pasti hasil dari belas kasihan. Sahabat Tao, harap tenang, harap berhenti. Monster tua terkuat di area terlarang berteriak dengan cemas dan melesat untuk menghalangi tangan besar yang mencuat dari Dharma. Monster tua itu adalah makhluk setingkat Raja Peri Semu. Ia sangat kuat, namun, begitu bersentuhan, ia dirobohkan oleh tangan besar itu dan terlempar keluar, berlumuran darah. Semua makhluk di area terlarang terkejut dan terdiam. Bahkan kakekku terluka parah dan batuk darah. Bagaimana aku bisa menemukan muka? Jangan pernah berpikir tentang itu. Chu Feng secara alami tidak takut. Jika dia berani keluar dari area terlarang, bagaimana mungkin dia tidak punya kartu? Keputusan itu disegel dengan 9 cara dan 1 serangan berarti dan obsesi Li Heng. Momen kuncinya adalah menaklukkan monster tua yang memberontak. Bang, benar saja, bahkan jika orang-orang di area terlarang melunak dan semuanya tenang, monster tua itu tiba-tiba dipukul lagi. Sebuah tangan hitam muncul di belakang kepalanya dan dipotong dengan tamparan. Tengkoraknya terbelah, jiwanya terkejut, dan akhirnya pingsan. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah gaya tangan hitam Lida. Ini adalah pencegah terbaik. Orang-orang di daerah terlarang kekaisaran langsung jujur. Akhirnya, mereka menyambut Chu Feng dan yang lainnya ke daerah terlarang dan menyatakan kesediaan mereka untuk menyerah. Daerah terlarang ini seharusnya jatuh dari 33 hari yang lalu. Apa asal-usulnya? Jauh di dalam daerah terlarang, satu demi satu gedung tinggi berkilauan dengan pola Tao di dalam api. Chu Feng duduk di aula penerima tamu dan bertanya kepada keluarga api. Tepatnya, itu jatuh dari surga ke 33 surga dan ke matahari. Monster tua tingkat Raja Peri Semu di daerah terlarang terbangun dan menceritakan situasi spesifik dengan serius. Chu Feng dan yang lainnya menghirup AC. Mengapa begitu besar? Raja Abadi Semu tersenyum pahit dan berkata, kita bukan makhluk Tuhan. Kita semua berevolusi dengan bantuan api jalan yang jatuh. Sebenarnya, sumber api dan cahaya di sini adalah api langit dan api zaman kuno. Dikatakan bahwa hanya leluhur Tao dan bahkan makhluk Lujin yang dapat berevolusi. Oleh karena itu, jika area terlarang ini bisa jatuh dari langit, itu pasti melibatkan pertempuran makhluk tertinggi, yang mengakibatkan kecelakaan. Hah, tiba-tiba, Chu Feng terkejut, karena ketika dia menyebutkan masa lalu area terlarang itu lagi, dia merasakan ketidaknormalan itu lagi, dan toples batu di tubuhnya bergerak sedikit. Carikan aku ruangan yang tenang. Aku memiliki rasa Tao dan perlu ditutup sementara, kata Chu Feng dengan penuh semangat. Karena tidak takut akan kecelakaan, dia dengan cepat mengatur lapangan di ruangan yang tenang, dan akhirnya mengeluarkan dekrit untuk menyegel ruangan batu dan mengisolasinya dari luar. Kemudian dia melihat ke dalam toples batu dan menemukan kejanggalan yang sebenarnya. Di dinding tangki, ada sisi yang mengeluarkan api dan sedikit bergetar. Chu Feng memikirkan kelainan di Pulau Tianxian di seberang lautan dan mengulangi kata-kata itu, jika kehidupan dapat kembali, jika waktu memiliki persimpangan jalan. Benar saja, dia samar-samar mendengar suara seorang pemuda, tetapi kali ini agak samar. Yang terpenting adalah dia melihat api yang tak terbatas di toples batu. Itu semua adalah penglihatan dan pemandangan masa lalu, tetapi meskipun begitu, itu mendebarkan. Apa itu? Apakah ada cara bagi orang mati untuk jatuh? Chu Feng memusatkan seluruh energinya. Dia merasa bahwa cahaya jiwa akan meledak dan dia akan menjadi ketiadaan. Dia melihat sebuah gambar di toples batu. Ada cahaya pedang yang mekar, yang menyapu surga, menghancurkan ratusan juta dunia besar dan mendikte masa lalu, modern, dan masa depan. Itu adalah cahaya pedang. Chu Feng gemetar. Dia telah melihat sisa-sisa gelombang yang tertinggal ratusan juta tahun yang lalu di gunung pertama. Masa lalu muncul kembali. Waktu bercabang, aku ingin menemukanmu. Hilang, semua kembali. Dalam cahaya pedang, disertai dengan suara seorang pemuda, dia meraung tahun-tahun dan berlari melalui surga. Arah cahaya pedang itu hancur. Diduga ada makhluk tertinggi. Cahaya pedang itu sangat mengerikan sehingga menembus zaman dan menghancurkan segalanya. Masa depan kuno dan modern pun terguling. Akhirnya, cahaya pedang terakhir ditembakkan ke sumber tertentu dan mengenai guci batu. Samar-samar, Chu Feng sepertinya mendengar bunyi klik. Akhirnya,
Ketika semuanya tenang, Chu Feng menemukan anomali ketika dia mengeluarkan guci batu itu. Ada bekas luka di guci batu itu, yang baru muncul hari ini. Sebuah lubang kecil yang hampir menembus guci batu itu, aku tidak tahu era mana yang meninggalkannya. Chu Feng terkejut. Apa guci batu itu? Artefak yang lebih kuno dan abadi tidak pernah memiliki kekuatan untuk menyakiti. Namun, ketika cahaya pedang pria itu menyapu ke empat arah, menembus langit dan bumi, dan mengenai sumber tertentu, hampir menusuknya. Pria itu tidak meninggalkan sosok di toples batu, hanya cahaya pedang dan suaranya, tetapi sekarang memudar. Setahun lagi telah berlalu, dan reruntuhan suci telah kosong untuk waktu yang lama. Karena beberapa masalah dengan tubuhku, aku bertarung dengan monster berambut merah untuk waktu yang lama dan tidak dapat melawan langit. Sekarang aku hampir dalam kesehatan yang baik, jadi sudah berakhir. Segera, itu akan berakhir dengan sukses. Dengan datangnya tahun baru, aku berharap Anda bahagia, sehat, dan kenyataan. Pada saat yang sama, pada kesempatan tahun baru, aku akan mengirimkan Anda klip animasi dunia yang sempurna. Di mikroblogku, ada kembalinya Kaisar Surga Chu Feng duduk lama dan berpikir lama. Hatinya terguncang. Akankah orang-orang terdahulu muncul kembali? Ketika legenda menghilang, ketika langit runtuh, ketika segalanya kembali kosong, ketika suatu hari bahkan makhluk-makhluk di ujung jalan menjadi masa lalu, di manakah dia dan di manakah orang-orang di sekitarnya? Chu Feng samar-samar merasa bahwa jika terjadi bencana besar di masa depan, itu mungkin kehancuran total, melampaui masa lalu. Beberapa masalah dan kontradiksi utama telah terakumulasi dan diendapkan terlalu lama. Begitu mereka pecah secara menyeluruh, Tuhan mungkin hancur. Siapa lagi yang akan tersisa saat itu? Pikiran Chu Feng terasa berat ketika dia meninggalkan celah itu. Dia selalu terganggu. Ada apa denganmu? Zhou Xi bertanya kepadanya dengan suara rendah. Aku ingin tahu di mana kita akan berada di masa depan. Chu Feng berbisik pelan. Dia awalnya adalah orang yang sangat optimis, tetapi di guci batu dan dalam cahaya pedang yang tak terkalahkan, dia dengan jelas melihat kekecewaan pria itu, yang merupakan gema dan penyesalan yang menggetarkan semua zaman. Chu Feng berpikir, jika akan ada perubahan besar di masa depan, bahkan jika dia bisa bertahan hidup, apakah dia akan seperti orang bijak, seperti makhluk terbaik di jalan, dengan sedikit kesedihan. Waktu tidak memperlakukanku. Chu Feng mendesah pelan. Dia selalu merasa bahwa waktu sungguh tidak cukup. Bahkan jika dia mencoba berlatih lagi, akan sulit baginya untuk berdiri di puncak sebelum runtuhnya dunia terakhir. Zhou Xi berkata, orang-orang harus melihat ke depan dan berjalan keluar selangkah demi selangkah. Berpikir terlalu banyak hanya akan menambah masalah mereka. Ya, membumi. Aku tidak berpikir terlalu banyak. Mungkin hatiku akan lebih penuh dan lebih cemerlang. Chu Feng mengangguk. Dia melihat di kejauhan bahwa monyet bertelinga 6 itu sedang melemparkan diri ke dalam gua api untuk lebih memoles tubuh aslinya. Lao Gu, Elfe Bohu, dan Huang Niu semuanya sangat senang ketika mereka memetik obat besar dan mencicipi buah yang menakjubkan dengan napas energi di Taman Bubuk Ligun di daerah terlarang Taisang. Daerah terlarang itu sangat hangat bagi mereka dan khawatir tentang bencana apa yang akan ditimbulkannya. Hari ini berbeda dengan masa lalu. Sekarang penyatuan surga adalah tren umum, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Jika Anda benar-benar ingin bertarung dengan belalang sembah, Anda pasti akan hancur menjadi bubuk. Bahkan jika itu adalah tempat yang terkenal di masa lalu, daerah terlarang ini juga memiliki bagiannya, baik menghancurkan atau mematuhi tren umum. Tetua, saya ingin meminjam kompor gosip lagi. Chu Feng membuka mulutnya. Awalnya, dia merebus tubuh alkimia di gua khusus itu. Kali ini, dia hanya ingin membangun kembali senjatanya. Baiklah, tidak masalah. Raja yang hampir abadi itu berjanji di tempat dan bertanya kepada Chu Feng apakah dia ingin membantu. Sikap keluarga itu sangat berbeda dari sebelumnya. Kamu tidak perlu bersikap baik. Chu Feng memasuki medan tungku bagua lagi. Dia mengeluarkan ukiran berlian, yang merupakan senjata tahunnya. Pada tahun-tahun itu diintegrasikan ke dalam berbagai logam induk. Sekarang dia siap untuk menambahkan beberapa bahan lagi. Bahan utamanya adalah pisau langit 9 warna yang diperoleh dari Sungai Jiwa. Dao ini sangat luar biasa. Bahkan jika dihancurkan dan pola Tao tertinggi dihapus, roh dan bahannya melawan langit. Karena menggabungkan 9 jenis logam induk bawaan. Ledakan. Ketika tungku 8 trigram dibuka,
seluruh area terlarang ditutupi dengan rune api. Sayangnya, api langit dan nyala api zaman kuno telah diserap olehku dan guci batu. Sekarang sulit untuk memurnikan senjata. Ukiran berliannya sekarang bersifat psikis, yang dikenal sebagai senjata berat 33 hari. Sulit untuk membakar dan menempa api Tao biasa. Ya, Anda dapat mencobanya. Seluruh tubuh Chu Feng ditutupi dengan pola Tao, dan kemudian pintu di tubuhnya terbuka, dan tubuh luarnya lebih cemerlang, roda cahaya 7 warna mekar. Dia menggunakan 7 harta dan teknik yang luar biasa, salah satunya sangat terang. Itu adalah pola cahaya yang dibentuk oleh sumber material leluhur dari jalur api. Di masa lalu, dia berlatih ukiran Vajra dan juga berlatih seni sihir 7 harta untuk menyerap api Tao yang legendaris. Sekarang dia menggunakan seni sihir untuk melepaskan api Tao. Namun, api langit dan nyala api dunia kuno telah disempurnakan dan menjadi tekstur seni yang luar biasa dan aturan yang tak terlihat. Sulit untuk melacaknya kembali. Seharusnya begitu. Sulit bukan berarti Anda tidak dapat melakukannya, dan Chu Feng menggunakan material api dari seni sihir 7 harta. Faktanya, efeknya juga sangat kuat. Pada akhirnya, roda cahaya di luar tubuhnya begitu menyilaukan sehingga dia mulai menggambar pola jimat api dari seluruh area terlarang. Apakah ada efek seperti itu? Bahkan dia terkejut. Sihir 7 harta karun berisi tekstur asli api langit dan api dunia kuno. Sekarang ia memurnikan dan menelan semua api, membentuk kembali dan melahirkan api tertinggi. Meskipun hanya seberkas, ia juga sangat menakjubkan, sangat bertentangan dengan langit. Api langit dan api zaman kuno muncul kembali. 33 ukiran berlian surga yang berat dan pisau langit 9 warna telah dicairkan dan dibentuk kembali menjadi ukiran logam induk yang kacau. Kita tidak perlu siapapun untuk menghakimi. Hanya dengan melihat cuacanya, kita tahu bahwa itu adalah harta karun yang tidak dapat diprediksi. Itu menyatu dengan langit dan bumi, beresonansi dengan jalan, dan memiliki pertumbuhan yang tidak terbatas. Pada titik ini, Chu Feng memiliki senjatanya sendiri, Ban Yuan, yang juga dapat dianggap sebagai sesuatu untuk mewarisi Tao. Ketika dia keluar dari tungku gosip, dia terkejut, karena seluruh area terlarang tidak lagi panas, dan bahkan terasa sejuk. Lao Gu, Zhou Xi, Huang Niu, Monyet Mitian dan yang lainnya tercengang dan tidak yakin. Adapun orang-orang di area terlarang, dari pemuda hingga Raja Abadi Semu, wajah mereka berubah menjadi hijau dan menatapnya. Xiao You, apa yang telah kamu lakukan? Makhluk tingkat Daewo yang busuk bertanya dengan nada getir. Aku baru saja membuat senjata. Jawab Chu Feng. Orang-orang di area terlarang merasa ingin menangis. Kamu baru saja memurnikan senjata. Mengapa api padam di seluruh area terlarang? Menurut perhitungan mereka, jika api di area terlarang harus dipulihkan sepenuhnya, itu akan memakan waktu setidaknya lebih dari 100 tahun. Dapat dibayangkan betapa mengerikannya peristiwa yang baru saja terjadi. Chu Feng mengambil materi leluhur jalan api sebagai panduan, melahirkan api langit dan nyala api dunia kuno, dan Sheng Sheng menguras area terlarang ini. Chu Feng awalnya ingin menjelajahi dunia kecil yang meninggalkan jejak kaisar wanita. Diduga ada area yang terhubung ke surga. Namun sekarang dia harus pergi dengan tergesa-gesa dan melarikan diri dengan tegas. Yang Jian telah penuh dengan semangat dan vitalitas baru-baru ini. Ada jejak aktivitas evolusionis di mana-mana. Karena surga bersatu, ibu kotanya adalah Yang Jian, dan semua raksasa datang untuk bertemu dan membahas masalah-masalah besar. Bangkitnya kaisar baru dihormati oleh semua lapisan masyarakat. Meskipun pembentukan dinasti kekaisaran agak tergesa-gesa, ada beberapa peraturan. Setidaknya harus ada ibu kota. Terakhir, situs tersebut terletak di Xiazu di Yangjian, tidak jauh dari gunung pertama. Secara umum, Kaisar baru Guqing juga khawatir tentang semua jenis peristiwa teroris yang tidak terduga. Dia pikir lebih baik berada di dekat gunung pertama. Dia selalu berpikir bahwa masih ada beberapa kartu di tangan Jiu Daoyi. Bagaimanapun, Jiu Daoyi mengikutinya dan menjadi prajuritnya sendiri. Di wilayah terakhir sistem ini, ada beberapa kartu. Guqing percaya bahwa bahkan jika makhluk dari sumber aneh itu datang, mereka mungkin memiliki beberapa keraguan. Para evolusionis membangun kota itu terlalu cepat. Hanya dalam beberapa hari, satu demi satu istana bangkit dari tanah, dan satu demi satu istana surgawi melayang di udara. Ada pula pulau-pulau dan gunung-gunung dengan aura yang menakjubkan, yang diangkut dari luar wilayah, terdaftar di sekitar dan tergantung di langit.
Dalam beberapa hari, sebuah kota besar dibangun dan dibangun. Ada bangunan di langit, di udara, atau di tanah. Di awan, istana surgawi pusat menjulang tinggi, ada pulau-pulau dewa yang tak terhitung jumlahnya, dan air terjun dan mata air, jika sungai bintang mengalir, tergantung langsung ke tanah. Chu Feng kembali dan berhasil menyelesaikan tugasnya. Ketika dia melihat kota besar itu, dia cukup terkejut. Hanya beberapa hari,